Rahmati Pasuruan bukan sekedar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali hadir di Selamat Siang Pasuruan. Ananda Haidar kembali hadir pendengar di jam 9 ya. Saya temani seperti biasa sampai jam 11 nanti untuk informasi di hari ini 10 Juli 2025 untuk mengawali Selamat Siang Pasuruan kita di hari ini. Saya sudah bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nanda. Terima kasih sambutannya. Iya, biar gak dredeg ngopi dulu ya Pak Iya, ya. betul sekali. Gak apa-apa. Kita kedatangan ada Bapak Dedi dan Ya. juga Bapak Iswanto yang sudah hadir pendengar ya. Kalau yang belum tahu, perpus kita sekarang sudah tidak di Taman Kota lagi, Ya, Betul tapi sekali. Di Sekar Gadung, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Sekar Mansur, Gadung, di Ya. belakang belakangnya Sekar Taman Gadung. Sekar Gadung pas. Oke. depan belakang hutan kota juga. Mikrofonnya monggo digeser-geser Pak. Iya betul. Supaya lebih mesra. Mesra betul sekali. Baik, oke. Ini untuk topik kita di pagi hari ini ada yang spesial. Ya. Ini adalah soal library paperless service. Betul. Wow, ini sudah digital nih perpus kita. Ya, gimana Pak Monggo, Dedi? siapa dulu yang mau menjelaskan? Apa ini library paperless service? Ya, Terbaru dari Dinas Perpus? betul sekali. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Dan Ini langsung ini berarti ya. dekatkan? Monggo, silakan. Baik, untuk sekedar informasi secara umum, jadi ini adalah layanan dalam satu layanan terpadu yang memanfaatkan akses digital maupun teknologi informasi internet. Nah, seperti itu. Jadi, Library Paperless Services ini menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan publik yang berhubungan dengan perpustakaan, yang berhubungan dengan perpustakaan di masyarakat. Jadi untuk sifatnya ini yaitu meminimalisir atau kita biasanya masih menggunakan kertas dan sebagainya, itu kita memanfaatkan IT digital maupun teknologi untuk tetap melaksanakan pelayanan ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Ada aplikasinya tersendiri? Ya, untuk aplikasi tersendiri itu malah yang di dalam ini untuk paketannya di library paperless services itu. Jadi kita sementara tempatkan di Linktree. Untuk Linktree itu berisi beberapa layanan, Mbak Nanda. Jadi beberapa layanan ini salah satunya juga berisi aplikasi. Jadi aplikasi yang ada yang kita ikut dengan pihak ketiga itu ada juga yang sifatnya memanfaatkan kerjasama dengan Diskominfo, dinasnya Mbak Nanda ini. Itu juga ada yang memanfaatkan yang sifatnya open source ya. Open source. Open source ya, itu nanti untuk yang lebih hal teknis. Jelasnya terkait teknologi, Mas Iswanto nanti bisa menjelaskan satu persatu. Oke. Tapi sebelum lanjut ke belakang, Ya. saya pengen tahu kenapa sekarang perpustakaan bermodernisasi ikut akhirnya begitu. Apakah ini ada masukan dari para Pemustaka kalau di apakah kita sudah siap nih perpustakaan Kota Pasuruan untuk menjadi digital atau seperti apa gitu pelayanannya? Baik. Ya, untuk informasi yang ditanyakan seperti itu memang kita sudah melaksanakan sebelumnya, jadi dan harus dilaksanakan juga karena harus mengikuti mengimbangi perkembangan zaman. Jadi termasuk dari informasi vertikal kami yaitu Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian breakdown ke horizontal bawahnya Dinas Perpustakaan Provinsi maupun ke kota kabupaten. Itu kami menggaungkan yaitu perpustakaan berbasis transformasi, perpustakaan bertransformasi berbasis inklusi sosial. Itu jadi dalam segala hal juga ke sosialnya mengena, teknologinya juga mengena. Nah, salah satunya yang mungkin seringkali digunakan atau dilaksanakan oleh dinas-dinas perpustakaan kota kabupaten maupun provinsi itu layanan e-book, biasanya seperti itu. Layanan e-book itu alternatif
Kemudian layanan lainnya itu biasanya semacam online searching juga, itu seperti itu Mbak Nanda, itu salah satunya. Kita ada berapa layanan? Nah ini bisa dijelaskan untuk lebih detailnya oleh Mas Iswanto, ada 12 atau 14 kalau tidak salah. Silakan. Monggo Mas Iswanto, ada berapa layanan yang sudah kita punya ini dari perpustakaan? Kalau secara secara teknis sebetulnya layanan kita lebih dari yang ada di library paperless service ini Mbak. Soalnya kan ada pelayanan tatap muka dengan entah itu pengelola perpustakaan, entah itu pemustaka ataupun sekolah-sekolah yang menginginkan kolaborasi atau kerjasama ataupun apa ya istilahnya konsultasi pembinaan untuk pengembangan perpustakaan sekolahnya. Nah, kalau kebetulan yang kita digitalisasikan di library paperless service ini ada sekitar 11 layanan Mbak. Kalau bisa saya rincikan, yang pertama itu adalah pusat katalog induk terintegrasi atau PUKIS. Nah, ini istilahnya adalah satu portal yang berisi nantinya koleksi-koleksi bahan pustaka di seluruh kota Pasuruan ini tersebar di mana saja, entah itu bisa di instansi sekolah ataupun di OPD mungkin ataupun di instansi-instansi swasta lainnya. Nah, itu nanti pencarian bahan pustakanya lewat satu portal yaitu PUKIS ini atau Pusat Katalog Terintegrasi. Kemudian yang kedua ada PODI, Pasuruan Book of Digital. Nah, ini kebetulan adalah layanan kami yang berisi tentang buku-buku digital kami. Ada sekitar lebih dari 1000 judul buku yang ada di PODI ini, kita namakan PODI Pak ya. Kebetulan launchingnya sudah 2023 waktu masih Gusipul. Belum lama ini. Sudah diakses lebih dari 400 anggota perpustakaan digital PODI ini. Kemudian yang ketiga ada pendaftaran ISBN Mbak. Jadi pendaftaran ISBN itu kita memfasilitasi penulis maupun calon penulis lokal yang di Kota Pasuruan, entah itu siswa, guru atau masyarakat umum yang mempunyai publikasi ataupun hasil curah pikirannya dan karya dibukukan namun terdaftar dalam perpustakaan nasional. Keuntungannya ISBN itu nanti dapat memudahkan distribusi buku ataupun sebagai sarana promosi bukunya. Soalnya kadang beberapa ada seperti guru untuk mendapatkan angka kredit bisa ditambah dengan mempunyai karya yang ber-ISBN. Nah, ISBN-nya bisa melalui kita, bisa kita bantu pengajuan untuk mendapatkan nomor ISBN-nya ke perpustakaan nasional. Dan itu sama sekali free atau enggak ada biaya sama sekali yang kita tarik atau kita berikan kepada pemustaka atau istilahnya pengajuan dalam proses pengajuannya. Kemudian ada lagi pendaftaran Kulit Mas. Nah, Kulit Mas ini program kunjungan literasi masyarakat Mbak. Jadi biasanya setiap hari atau pasti dalam satu minggu ada satu rombongan Kulit Mas, yaitu entah itu beberapa siswa atau rombongan siswa dari suatu sekolah yang berkunjung ke perpustakaan. Nah, itu kita fasilitasi melalui pendaftaran pendaftaran Kulit Mas ini biar mereka tidak perlu datang atau berkirim surat. Jadi cukup melalui situs atau link yang kita sediakan, nanti sudah bisa istilahnya reservasi tanggal kunjungan dan komunikasinya lewat link tersebut tanpa berkunjung maupun berkirim surat secara fisik. Nah, selanjutnya ada si Pelanaku atau sistem pelayanan pendaftaran naskah kuno. Ini kebetulan program baru dari kami yang baru kami ampuh sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu adalah program turunan dari lembaga vertikal kami Perpustakaan Nasional untuk mendaftarkan atau istilahnya meregister koleksi-koleksi naskah kuno yang ada di seluruh Nusantara, Mbak. Kebetulan di Pasuruan ini kan dulu sejarahnya sangat panjang sekali, sangat banyak sekali daripada kota-kota lain seperti Malang atau Probolinggo. Nah, itu kita bisa mencari peluang, apalagi ada
komunitas-komunitas pegiat sejarah. Ya. Nah itu kemudian kebetulan beberapa waktu kemarin kita dapat pendaftar istilahnya, pendaftar yang masyarakat yang punyai koleksi Naskah kuno. naskah kunonya. Wah, keren. Apa ini naskah kuno? Apa Naskah Yang kuno itu apa Pak seperti Dedi ya? gitu? Saya. Monggo Pak Dedi mungkin mau Siap. menambahkan ini Pak Dedi naskah kunonya. Iya. Mikrofonnya monggo Pak. Baik. Iya Mbak Nanda. Jadi mungkin banyak masyarakat awam belum tahu lebih jelas terkait apa itu naskah kuno. Naskah kuno ini bersifat warisan kekayaan bangsa, terutama di masa lampau, yang memiliki sifatnya memiliki nilai atau value yang mungkin bisa berkontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan, terutama mungkin di kota atau kabupaten setempat. Dan ini sifatnya lembaran yang sifatnya masih tulisan tangan, jadi bukan cetak, bukan apa, minimal sekurang-kurangnya berumur sekitar 50 tahun, 50 tahun ke bawah, ke atas. Nah itu jadi naskah kuno ini bisa mendukung karya warisan sejarah yang mungkin semacam puzzle yang belum lengkap itu, dengan adanya naskah kuno yang sifatnya mungkin dibutuhkan oleh pihak pemerintah atau pihak masyarakat, itu bisa membantu. Apalagi sifatnya di Kota Pasuruan ini terkenal dengan heritage-nya, kemudian sejarah kolonial Belandanya itu kental sekali. Apalagi di Ramapati ini wilayahnya wilayah heritage ya, wilayah heritage juga, Pak. Itu seringkali mungkin para turis-turis terutama dari Belanda itu menanyakan informasi seputar sejarah yang ada di sini. Jadi naskah kuno ini berbeda dengan arsip sejarah. Kalau yang arsip sejarah itu mungkin terdiri atas foto, berarti kan sudah dicetak, atau mungkin juga naskah atau berkas yang sifatnya sudah terketik juga, itu masuk di arsip sejarah. Kalau naskah kuno ini tulisan tangan, bisa dilewat kertas juga, tapi tulisan tangan, atau mungkin lewat lembaran daun lontar, atau mungkin dari deluang. Jadi ada medianya. Menarik sekali. Itu sudah punya berapa Pak? Nah itu kita sementara menguliknya di P3GI itu ternyata banyak sekali Mbak Nanda. Kalau Mbak Nanda mungkin sudah tahu atau belum tahu, P3GI sendiri ini pada saat digali oleh Perpusnas RI juga maupun ANRI ini Arsip Nasional Republik Indonesia, vertikalnya kearsipan, itu alhamdulillah mengangkat nama Kota Pasuruan ini juga masuk penghargaan dunia. Pada saat itu didapatkan penghargaan di Mongolia kalau tidak salah, diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Jawa Timur. Nah itu terkait sejarah kearsipannya juga itu, yang sifatnya mungkin runtut ya, secara runtut informasinya. Kemudian dari kami ini kan ada bidang kearsipan, ada bidang perpustakaan. Perpustakaannya ini kami coba penelusuran, itu menemukan juga. Nah karena sifatnya mungkin belum boleh untuk diizinkan kita ini ya, kita istilahnya di akuisisi ya, betul, istilah di kearsipan diakuisisi, otomatis alternatif lainnya adalah mengambil secara digital. Jadi di scan aja, itu di scan kemudian alih media aja. Nah itu kita pajang, kita taruh di Quora supaya masyarakat tahu, yang sifatnya juga tidak sifatnya tidak internal atau rahasia. Jadi ini yang sifatnya harus diketahui masyarakat juga. Itu potensinya luar biasa di P3GI. Nah itu naskah kuno yang potensinya bisa membantu sebenarnya untuk informasi sejarah, terutama tadi pasal yang belum lengkap. Kenapa? Salah satu contoh itu seperti ini Mbak Nanda, di Jawa Timur kalau tidak salah ada karya-karya kiai-kiai dari Jawa Timur, tulisan tangan dan sebagainya, itu banyak sekali di Arab Saudi, dan akhirnya terklaimnya dikira kepemilikan di sana, padahal harusnya itu
dari kiai-kiai di Indonesia. Kok bisa sampai sana ya Pak ya? Nah itulah itu. Membawanya hijrah Betul. itu Mungkin misalnya. kiai-kiainya lagi Oke. hijrah ke sana mungkin. Nah itu mungkin seperti itu. Oke, wah menarik sekali ya. Iya, Ini berarti sudah masyarakat juga bisa mengetahui begitu ya? iya, Bisa mengetahui yang Oke. ada di sana, yang di Oke. situs linknya itu. Mas Isman, masih banyak lagi ya untuk layanan yang bisa kita akses begitu ya? Oh ya, Ya. Ini bisa kita cek melalui Instagram, bisa melalui Instagram kami. Nanti di bawah Instagram biasanya kan ada Link bio. link ya, bio. Di bio itu ada cantuman tentang layanan-layanan library paper services ini, Mbak. Jadi tanpa datang ke perpustakaan, tanpa surat fisik, bisa terlayankan dengan baik melalui Link library paper tersebut. link tersebut ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya, pendengar ya. Anda juga bisa untuk bergabung. Boleh tanya-tanya yang penasaran seperti apa untuk layanan terbaru yang satu ini. Anda bisa bergabung, boleh chat atau telepon di 0821 103927. Masih di Selamat Siang Pasuruan, masih barengan sama Ananda Haidar, ada Bapak Dedi, ada juga Bapak Iswantor dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, pendengar ya. Kita masih membahas soal library paperless service. Ini banyak sekali kemudahan ternyata sekarang mengakses untuk layanan perpustakaan itu nggak manual ya Pak ya, kadang kita harus punya apa kalau dulu tuh kartu anggota harus bawa, harus ngisi itu buku tamu. Kita gitu juga nggak sih di sana sekarang? Oh sudah enggak, Mbak. Enggak ya. Kebetulan kita akhir-akhir ini sudah memberikan kartu anggota itu bukan dalam bentuk PC, tapi langsung kartu, istilah e-card. Jadi kita kirimkan kartunya ke WhatsApp pengunjung. Nah, untuk sebelum kita daftarkan itu, kita kebetulan sudah kerjasama dengan Capil untuk itu Mbak, verifikasi nomor induk kependudukan. Ya, jadi masyarakat yang mendaftarkan membawa KTP atau identitas lain, kita cek dulu apakah takutnya bukan orang Pasuruan asli atau datanya nggak sesuai. Kalau nggak sesuai nanti kita juga istilahnya kita bantu, oh Pak ternyata data jenengan dengan data NIK Capil itu nggak sinkron. Nah biar nanti mungkin takutnya ada maladministrasi dengan beliaunya atau butuh perbaikan data dan dianya belum sadar kalau datanya perlu diperbaiki gitu. Nah untuk kartunya kita kirimkan ke WA, jadi misalkan anggota nggak bawa kartu pun selama dia hafal NIK-nya, waktu istilahnya transaksi sirkulasi dengan perpustakaan kita cek dulu kalau memang dia bisa menyebutkan nama dengan datanya, misalkan tempat tanggal lahirnya benar, nggak apa-apa, kita tetap layani. Jadi tanpa pakai kartu pun bisa. Oke. Pak, kalau ada yang malu-malu karena awam tidak pernah pergi ke perpustakaan, saya contohnya, nggak pernah sekali 2 kali lah. Nah, kesana Karena loh. banyak ibunya soalnya kan, nggak perlu langsung ke sana. Nah, kalau misalnya datang tidak pernah menjadi anggota, boleh nggak sih kita misalnya nggak bawa KTP, nggak mau ngasih gitu, kita pengen aja sekali-sekali gitu, pengen coba rasanya ke perpustakaan, boleh nggak sih? Boleh sekali itu, Boleh Mbak. sekali. Apalagi Mbak Nandanya Iya, masih muda dan cantik, silakan. Sekampung, sekomunitasnya. Jadi Mbak Nanda, untuk saat ini memang untuk perpustakaan itu sudah bertransformasi. Bertransformasi ini tidak hanya tempat untuk buku kemudian dijaga pustakawan, kemudian peminjaman pengembalian, tidak seperti itu juga. Sudah bertransformasi ini lebih beralih ke apa istilahnya, bisa sebagai coworking space sebagai kegiatan memfasilitasi UMKM itu ada pulang di situ. Kemudian juga mungkin sebagai tempat rekreasi, refreshing, itu banyak sekali Mbak Nanda. Di kami ini diizin untuk spot pre-wedding, ya, cosplay itu seperti itu. Kemudian mungkin ya itu yang ngevlog, foto-foto dari Instagram, album foto kelas biasanya Pak. Betul, karena kan lapangan tempatnya luas sekali itu. Kemudian terintegrasi dengan hutan kota maupun Taman Sekar Gadung. Apalagi sekarang diberi jogging track itu di hutan kota itu Mbak Nanda. Jadi peluangnya itu untuk semacam coworking space maupun
tempat rekreasi refreshing itu saat ini sering sekali malah. Apalagi di Sabtu Minggu itu mungkin satu keluarga itu favorit sekali biasanya itu ramenya di situ. Nah, itu kemudian misalnya belum menjadi anggota, itu tetap bisa. Jadi nanti misalnya ingin datang, itu sudah kita sediakan juga pilihan. Ini apa statusnya anggota atau non anggota ataupun mungkin rombongan tadi yang kulit emas tadi, itu ada opsinya. Itu misal datang on the spot. Kalau tidak datang pun itu bisa cross check sosmed kami atau di Library Paperless Services ini. Itu harapan kami itu juga nantinya mengintegrasikan dengan layanan e-booknya vertikal kami, yaitu yang di provinsi itu ada, Perpusnas ada. Nah, itu bisa sebagai tambahan literatur, terutama mungkin anak-anak siswa-siswi, kemudian mahasiswa itu terutama yang mungkin apalagi kalau bulan-bulan ini biasanya skripsi, tesis seperti itu. Nah, itu mereka memerlukan banyak tambahan literatur. Nah, di layanan kami e-book ini di PODI itu, jadi Pasuruan Book of Digital. Kemudian kami juga perlu mempromosikan juga agar bisa diakses, itu di punyanya provinsi itu namanya Dejatim. Itu nanti Dejatim, Jatim. Nah, itu nanti tinggal searching aja sama yang Perpusnas. Ipusnas namanya, Ipusnas. Nah, di situ sudah tersedia ini banyak literatur free gratis yang sebenarnya mungkin fisiknya itu berbayarnya lumayan mahal-mahal. Nah, itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi itu untuk misalnya tidak ingin keluar atau mungkin mager nih di rumah, mager kemudian ingin ikut, itu bisa mengulik di situ. Ya, itu untuk layanannya. Atau mungkin ingin memiliki produk UMKM seperti itu. Itu bisa dipajang istilahnya, barang-barang mereka itu diberi wadah khusus itu, tapi masih di Perpusnas. Perpusnas tinggal nanti masyarakat searching aja itu untuk langkah-langkah yang harus diikuti untuk bisa diketahui atau diviralkan produk UMKM atau produk itunya, itu difasilitasi oleh Perpusnas. Nah, kami juga nanti mungkin arahnya ke situ untuk membantu memfasilitasi juga. Jadi sifatnya yang di Library Paperless Services ini kita memanfaatkan teknologi ini juga apa istilahnya, memiliki opsi dari masyarakat ini. Misalnya ada yang belum sempat datang ke sana, yang satu lagi misalnya biasanya masih birokratif banget surat-suratan yang secara fisik itu cukup sekarang misalnya difoto saja, foto sudah jadi JPEG atau PDF, kirimkan, diupload ke kami. Ya, itu contoh yang tadi kunjungan yang pendaftaran kulit emas itu, kunjungan literasi masyarakat. Itu kenapa Mbak Nanda itu kita pajang di situ. Kalau ini seringkali biasanya sekolah-sekolah, atau juga mungkin kampus-kampus, itu rombongan-rombongan apa komunitas itu, tapi mungkin jarang saat ini. Itu tinggal mengajukan permohonan aja, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, sekitar berapa orang. Nanti di foto saja, foto nanti kita verifikasi tanggalnya ya, match misalnya, supaya biasanya tidak berbentrokan dengan ada rombongan lain. Karena kalau terlalu rame crowded nanti tidak nyaman juga. Itu nanti kita verifikasi. Nah, itu admin utamanya Mbak Siska itu yang di balik layar itu. Itu adminnya yang menyambungkan untuk kulit emas ini. Itu untuk yang layanan dari luar datang ke Perpus untuk rombongan. Kebalikannya kita buka lagi juga layanan namanya kopling Mas. Kopling Mas itu kolaborasi yang perpustakaan keliling bersama masyarakat. Itu mobil tim perpustakaan keliling visitasi biasanya mungkin juga ke sekolah-sekolah, mungkin fasum-fasum fasilitas umum, itu kita datangi. Mungkin fasilitas itu umum lain. Apa Pak? Saya lewat mobilnya aja, tapi nggak tahu berhentinya di mana nih. Kalau itu sebenarnya sudah terjadwal juga, Mbak Ananda, tiap hari apanya. Biasanya tiap Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis ya, tapi sudah terjadwalnya karena kita masih terus terang terbatas di Sarpras maupun SDM.
Jadi mungkin masih Senin sampai Kamis itu aja, satu hari satu lokasi. Nggih, tapi kita juga membuka layanan untuk misalnya mengajukan permohonan kunjungan. Tapi kurang lebihnya biasanya ya kita inden 1 bulan setelah mengajukan permohonan jadwal agar bisa terjadwal masuk di jadwal. Itu seperti itu. Jadi ada yang layanannya dari luar kita ajak ke dalam, ke internal, itu tadi kunjungan dari luar rombongan, ada yang dari kita jemput bola seperti itu. Nah, itu yang misalnya pendaftarannya pun kesulitan datang, nah, tinggal upload aja foto, kirim aja suratnya. Yang penting ada surat-suratan secara ini apa tertulis mau meskipun secara upload aja gitu, Mbak Nanda ya. Ini juga tentunya akhirnya kalau jemput bola bisa menarik minat juga begitu ya dari masyarakat Kota Pasuruan ya. Kita termasuk yang gemar membaca nggak sih masyarakatnya Pak? Ingin tahu. Gimana Pak Didi? Baik. Untuk berarti menanyakan informasi terkait indeks mungkin. Indeksnya. Indeksnya sebenarnya ini rananya ada di belakang saya ini orangnya. Di balik layar. Maaf. Tapi insya Allah kategorinya kurang lebih hijau ya. Hijau ya. Hijau alhamdulillah Mbak Nanda. Jadi kenapa juga terutama ini kalau terus terang dulu masih di Taman Kota itu progresnya pada saat kita sudah pindah kemudian terdukung oleh sarana prasarana yang lumayan itu bagus, lebih baik, meningkat sangat meningkat untuk terutama kunjungannya, rombongannya. Lebih dari 10 kali lipat itu. Berlipat-lipat ada lebih mungkin kalau di persentase 300 sampai 600%. Karena dari space-nya juga memadai ya, juga betul. Bertambah, koleksinya pelayanan juga semakin bagus. Nah, gitu. itu. Jadi nanti itu ada juga di sini kita sharing untuk survei kepuasan pengunjung juga. Jadi Mbak Nanda ingin setelah misalnya sudah datang ke sana lihat-lihat isi aja sesuai yang di visualisasi. Oh ini ternyata kurang bagus, oh ini bagus. Nah, saya ajak deh teman Serampati ke sana kita bikin acara ya. Boleh. Boleh ya. Nanti tinggal pinjam tempat. Oke. Ya. Baik, kita break dulu sebentar ya, pendengar Anda masih bisa untuk bergabung tentunya ya. Stay tune di Selamat Siang Pasuruan. Serampati Pasuruan bukan sekedar radio. Pak Is, Pak Dedi. Ya. Ini kira-kira kalau dari masyarakat sendiri ada nggak sih hal yang mungkin disampaikan, saya pengennya perpus kota ini seperti ini Pak, seperti ini, ada nggak sih masukan seperti itu dari masyarakat yang mungkin belum terrealisasikan, yang sudah begitu, atau mungkin ini adalah progres yang akan berlangsung? Ya kebetulan kita selalu menuju arahnya ke sana Mbak, yaitu pemuasan, istilahnya pemuasan kebutuhan pemustaka. Nah kalau setiap harinya kita pasti ada aja yang nyeletuk atau masyarakat itu memberi masukan. Salah satunya pertama yang paling banyak itu tentang update tipe atau jenis klasifikasi bahan pustakanya. Kebetulan kalau di kita kan yang termasuk kategori yang banyak itu yang tentang sastra atau novel. Kebetulan banyak pemustaka itu tanya-tanya yang sifatnya hiburan lain kayak olahraga, kayak apalagi Mbak, kamus itu kita ada lengkap tapi cuman variannya yang kurang. Mungkin kita keterbatasan di situ, sejarah juga kita keterbatasan di situ, tapi tetap di tengah keterbatasan itu kita memberikan alternatif lain. Kita memberikan alternatif lain yaitu dengan itu e-book kami, ataupun kita biasanya juga menyarankan e-book dari instansi vertikal yaitu iPusnas dan Djatim. Nah, mungkin Mbak Nandanya juga belum familiar dengan iPusnas ya. Nah, iPusnas itu adalah koleksi e-booknya Perpustakaan Nasional yang bisa diakses dulunya berbasis aplikasi Play Store dan desktop. Nah, sekarang aplikasinya itu berubah fungsi atau berubah basicnya menjadi berbasis web. Jadi bisa platform atau operating system apapun bisa mengaksesnya Mbak. Untuk syaratnya ya itu tetap sama, yaitu keanggotaan Perpusnas secara online itu bisa mengakses banyak sekali jurnal juga.
e-jurnal bisa, e-resources bisa, ataupun download buku gratis. Ya. Itu harus anggota ya? Harus Anggota tapi online. Anggota bisa. yang online. Tidak perlu datang ke Jakarta sana. Iya, benar. betul. Kita biasanya sosialisasikan itu juga. Misalkan ada Alternatif. masyarakat yang memerlukan bahan bacaan yang kita nggak punya, kita sampaikan alternatifnya di situ. Dan kebetulan banyak juga teman-teman masyarakat itu yang memang belum tahu, akhirnya bisa tahu. Tuh. Baik. Alternatif lainnya yang interlibrary loan itu. Ya, Oke. alternatif lainnya yang interlibrary loan atau pinjam silang, layanan Pinjam pinjam silang silang. perpustakaan. Mm-mm. Atau Bukis ini yang di sini tadi. rencananya arahnya kita Bukis itu selain jadi katalog induk Koleksi daerah ya, semua yang perpus. menghimpun data-data bahan pustaka yang ada di daerah Kota Pasuruan, juga nantinya kita inginnya sebagai silang layan. Jadi misalkan dari SMP 1 nyari siswa dari SMP 1 nyari buku punyanya SMA 3. Nah, ini bisa pinjam. Siswa SMP 1 bisa pinjam ke perpusnya SMA 3. Nanti arahnya kita ke situ, Mbak, yang tentang Bukis itu pusat integrasi katalog induk terintegrasi. Berarti seluruh sekolah dong? Pak? Seluruh sekolah sekarang? ya, seluruh sekolah, seluruh kota. Oh, oke. Instansi. Tapi Nah, kebetulan untuk yang Bukis ini masih yang bergabung dengan kita masih sekitar 10 sekolah. heeh. Nah, mungkin kedepannya dengan apa istilahnya, Pak, effort. Berapa berarti targetnya? Kurang berapa sekolah berarti? Kalau bisa Kalau semua. semua. Berapa ya jumlahnya, Pak? Nah, kalau jumlahnya SD sekitar ada kurang lebih 90-an. 90 SD. SMP sekitar 45, SMP 47, SMA 20-an. 20-an. Wah, ini harus lebih Kampus. disosialisasikan Iya. nih. Iya. Belum Untuk lagi effort. perpustakaan Iya, betul. khusus, Belum perpustakaan lagi yang rumah OPD, ibadah, perpustakaan desa itu ya, ya. misalkan kelurahan bisa. Oke, menarik sekali Ya, PR pendengar kita ya. masih banyak. Heeh. Ini dengan Buku-bukuan. library paperless service ini yang bisa diakses dengan mudah ya. Ya. Sebenarnya apapun yang dicari ada akhirnya di situ ya. Bisa. Kita Lebih, tinggal ya. lewat online aja Online. begitu. Kalau memang buku atau fisiknya ini tidak ditemukan begitu. Iya, betul. Oke, terakhir apa goalsnya yang mungkin ingin dicapai dengan adanya library paperless service ini? Ya, terima kasih Mbak Nanda. Jadi untuk tema di kali ini harapan kami hanya secara sederhana saja, itu silakan masyarakat khususnya di Kota Pasuruan memanfaatkan seluruh layanan yang ada di kita. Jadi layanan reguler maupun layanan yang sifatnya online tadi secara digital. Ini untuk bisa sifatnya ini kan mendekatkan masyarakat kepada instansi terutama di kami ini. Tidak menutup peluang itu dari luar Kota Pasuruan itu juga seringkali juga untuk memanfaatkannya juga. Dan ini kan memang dalam ranah positif, Mbak Nanda. Jadi tidak apa-apa, malah kita juga senang. Itu pun meskipun baik layanan seperti ini, layanan kunjungan rombongan pun juga terkadang itu dari tetangga-tetangga kita yang di kabupaten ya. Ada yang Probolinggo itu pernah ya juga untuk rombongan itu datang juga. Yang sering mungkin rombongan sekolah-sekolah di kabupaten mungkin ya, itu datang juga ke kita, itu untuk misalnya ingin berkunjung secara berkelompok. Nah, untuk yang layanan akses ini itu juga masukan dari luar Kota Pasuruan juga, itu juga memanfaatkan yang layanan kami ini tidak ada masalah. Tapi tetap prioritas kita adalah masyarakat di Kota Pasuruan. Itu untuk harapan terakhir ya. Jadi intinya paperless service ini yaitu minimalisir itu Mbak Nanda namanya, meminimalisir atau mengefisiensi proses pelayanan melalui otomasi perpustakaan agar bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Ya, itu kurang lebih. Instagramnya apa? Ya, silakan Mas. Ini admin utamanya. Oke. Nah, kebetulan Instagram kita ada di @dispusip_kota_Kota Pasuruan, Mbak. Oke, Nah, dispusip_kota Pasuruan. Facebooknya. Nah, kebetulan akhir-akhir ini kita lagi banyak request untuk itu memudahkan kegiatan sirkulasi peminjaman bahan pustaka, Mbak Nanda. Jadi beberapa anggota yang berkunjung kita itu ada yang menanyakan, Mas, misalkan minggu depan ini saya berhalangan untuk memperpanjang. Kebetulan biasanya teman-teman yang pinjam novel yang sekaligus 2 novel itu nggak bisa langsung selesai 1 minggu kan, Mbak. Kemudian ada arahan dari Pak Kapit, oh ya nggak apa-apa, Mbak, kita fasilitasi lewat aduan atau
lewat pustakawan kalau punya kontaknya atau lewat DM Instagram. Nah, akhirnya 3 minggu terakhir ini banyak yang DM Instagram kami. Ya isinya simpel, permisi Kak Admin, saya atas nama ini dengan nomor anggota ini ingin perpanjang koleksi dengan register ini. Oke. Itu banyak sekali akhir-akhir ini 3 Berarti minggu. harus ditambahin layanan satu lagi, perpanjangan Nah, online. itu. Pokoknya kalau bisa Iya. semua keluhan masyarakat atau masukan masyarakat yang bisa kita fasilitasi secara positif. cepat dengan siap kita sediakan, Mbak. Baik, semoga ini juga menjadi kepuasan tersendiri dan tentunya menarik minat ya dari masyarakat Kota Pasaman sendiri untuk Amin. berkunjung, meningkatkan minat baca juga tentunya ya. Terima kasih banyak Bapak Dedi, Bapak Is, Terima kasih, selamat terima malam, kasih, sudah Ananda. hadir. Terima kasih atas Semoga sesinya. banyak inovasi baru yang lahir dari Amin. perpustakaan kita ya. Terima kasih. Tentunya terima kasih juga pendengar sudah stay tune 1 jam ini. Saya masih akan bersama Anda di 1 jam ke depan sampai jam 11 siang. Ya, kita tunggu Mbak Nanda dan timnya berkunjung. Insya Allah nanti kalau begini kan bareng. Iya Mbak. Apa Kiki? Nah iya. Sudah ini Mbak ya. Dan ya, dan. Hah? Behind the scene, 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 behind the scene. Oke? Iya, 45 menit. Cepat, Pak. Isi nyimpen ya, weh. Bagikan. Iya, Pak.